Sabrina Puspagasani, bisa dipanggil Sabrina. Dan sesuai judul video yang kalian klik, hari ini aku mau sharing-sharing sedikit tentang beasiswa Stipendium Hungaricum. Gitu. Nah, buat yang familiar sama beasiswa kayak LPDP, Chevening, AAS, itu tuh sebenarnya sama kayak beasiswa ini. Jadi skema pendidikannya dan latar belakang beasiswanya, skema beasiswanya itu hampir mirip karena ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Hungari. Dan kalau misalnya gampangannya kayak LPDP itu beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia, tapi kalau Stipendium Hungaricum ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Hungaria gitu. Nah, skemanya tuh kayak gimana sih, Sab? Mungkin pertama-pertama aku jelasin dulu benefit yang akan kalian dapat kalau keterima beasiswa ini. Jadi yang pertama, full tuition fee atau tuition fee waive cover. Pokoknya terbayar lah itu biaya semua pendidikan mulai dari awal masuk sampai insya Allah lulus gitu. Dan kedua, dapat sangu bulanan atau monthly allowance disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Jadi nanti S1 sama S2 jumlah biayanya sama, tapi untuk yang S3 itu nanti berbeda. Terus yang ketiga, visanya juga di waive atau free. Terus yang keempat, medical insurance, karena asuransi kesehatan ini kan lumayan mahal ya, dan itu juga di cover, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Udah sih. Jadi yang utama, biaya sekolahnya gratis, full tuition fee, terus monthly allowance atau uang bulanan, medical insurance atau asuransi kesehatan, dan juga visanya juga gratis. Nah, tapi sayangnya dia nggak nge-cover biaya biaya pesawat dari negara asal ke negara tujuan. Jadi kalau misalnya kita Indonesia, ya biaya tiket Indonesia ke Hungaria nggak ditanggung. Dan kurang lebih kisarannya itu kalau Jakarta Budapest itu kalau nggak salah kemarin aku habis 9 juta sampai 10 juta lah rata-rata gitu. Itu untuk satu kali trip. Jadi kalau misalnya pulang pergi kurang lebih 20 juta gitu. Kita membedain sama beasiswa kayak LPDP gitu sih. Jadi mungkin kalau dibandingkan memang dia lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan beasiswa LPDP. Nah, terus pertanyaan selanjutnya banyak banget yang nanya syarat-syaratnya apa aja sih, Sab? Gitu. Sebenarnya kalau aku bilang syaratnya jauh lebih mudah ya kalau aku bisa bandingkan dengan beasiswa yang lain, karena dia syarat-syarat utamanya itu cukup standar, yaitu ijazah. Kalau nggak salah ditranslatein bahasa Inggris. Ijazah ditranslate bahasa Inggris. Terus CV. Habis itu sertifikat bahasa Inggris, jadi bisa IELTS atau TOEFL. Kalau selain IELTS atau TOEFL, aku harus make sure lagi sih, karena biasanya tiap tahun berbeda. Tapi kalau tahunku kemarin aku pakai IELTS. Terus yang keempat, kita diminta untuk mengisi data diri. Cukup gampang sih, kayak pengalaman organisasi, terus pengalaman apa aja yang kalian sudah buat di jenjang pendidikan yang sebelumnya begitu. Dan juga diminta untuk membuat essay. Jadi nanti akan diberikan kalau nggak salah ya 2 atau 3 pertanyaan, jujur aku juga udah lupa. Jadi 2-3 pertanyaan itu terkait kayak kenapa pengen lanjut studi, kenapa milih jurusan atau program itu, terus kenapa kau milih Hungaria, dan kalau nggak salah juga future career plan begitu. Nanti mau jadi apa setelah lulus dan mau berbuat apa gitu. Dan perlu di highlight juga, beasiswa ini tuh nggak mengharuskan kalian balik ke negara asal atau memberikan kontribusi lebih di negara tujuan. Maksudnya kayak kalau LPDP kan kalian harus balik ke Indonesia nih setelah masa studi berakhir, tapi kalau beasiswa ini kalian tidak diwajibkan. Nah, banyak banget nih yang nanya, Sab, mulai kapan sih beasiswa ini dibuka? Jadi berdasarkan pengalaman aku kemarin, beasiswa ini udah dibuka dari bulan Desember.
sampai penutupannya 15 Januari 2020. Waktunya itu untuk pendaftaran 2 bulan, jadi antara Desember sampai Januari. Bisa berubah lagi sih tiap tahunnya, cuman pengalaman terakhir tahun 2019-2020 itu seperti itu, jadi dari Desember Januari. Terus setelah Januari submit, habis itu nanti bulan Maret itu akan ada pemberitahuan lolos nggak nih tahapan seleksi berkas. Jadi sebenarnya overall dia tahapannya itu cuman ada 2 sih kalau aku bisa bilang, kayak daftar pemberkasan, interview, udah gitu. Terus sisanya kayak nunggu pengumuman. Nah tapi dalam kurun waktu Desember sampai Januari kalian udah harus bisa mastiin pas pengisian data diri itu kalian mau pilih program apa atau jurusan apa dan di kampus mana. Karena saat application data itu kayak kalian tuh diminta buat ngisi pilihan pertama sama pilihan kedua kampus. Jadi ini yang juga banyak dibingungin sama teman-teman yang nanya ke aku, kayak kalau aku ambil komparasi ya, maksudnya kayak perbandingan dengan pengalaman aku waktu apply di UK. Nah kalau misalnya UK itu kalian daftar beasiswa chevening, maksudnya beasiswa pemerintahnya itu, kalian daftar kampus sama beasiswanya itu 2 langkah yang berbeda. Jadi daftar kampus sendiri, daftar beasiswa sendiri. Nah tapi kalau di Stipendium Hungarikum ini atau SH itu kalian daftarnya bareng. Jadi kalian daftar beasiswanya sekaligus daftar sekolahnya. Nah nanti daftar ke sekolahnya ini, ke universitasnya itu didaftarin sama beasiswanya. Paham gak sih? Kayak cukup jelas gak sih aku neranginnya? Jadi nih misalnya ya, kalian kalau daftar di UK gitu, kalian bisa misalnya milih kayak kampusnya apa, UCL gitu, let's say UCL. Nah kalian tuh apply sendiri tuh ke UCL dengan proses aplikasinya UCL sendiri. Nah tapi untuk daftar beasiswa cheveningnya yang sebagai fundingnya itu untuk ngebayarin sekolah kamu juga daftar lagi lewat portalnya chevening sendiri. Nah tapi kalau Stipendium Hungarikum tuh enggak, kalian kayak cuman buka satu web aja, webnya Stipendium, nanti kalian tinggal ngeklik kampusnya. Misalnya kayak aku kemarin aku milih Human Resource Counseling University of Peach, itu pilihan pertama. Terus pilihan keduanya aku milih Human Research di LT. Nah itu udah tinggal klik doang, kayak nggak perlu ke websitenya University of Peach sama University of sama ke websitenya LT-nya gitu. LT itu Eötvös Loránd University. So jadi kalian nggak perlu buka di websitenya kedua univ itu, tapi ya udah langsung mencet aja gitu di pilihan website di pilihan aplikasinya Stipendium. Oke, I hope it was clear karena bingung juga ngejelasinnya, tapi kurang lebih seperti itu langkahnya. Waktu saat pengisian data diri, kalian udah ngeklik pilihan pertama kalian apa, pilihan kedua kalian apa, udah tuh diproses. Nah, nanti bulan Maret, pertengahan sih kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, bulan Maret itu aku dapat pengumuman. Jadi emang cepet banget sih, cepet banget. Jadi ini masih di tahun yang sama ya, jadi Februari 2020 itu penutupan pendaftaran, Maret 2020 itu pengumuman seleksi berkas atau tahapan pertama. Kalau misalnya keterima bakal diberitahukan untuk jadwal interview. Nah kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku interviewnya itu di bulan April, karena rentang interviewnya itu bisa sampai dari bulan April sampai Mei. Jadi ngikutin kan timelinenya. Jadi Desember sampai Februari awal aku proses pendaftaran, Maret pertengahan itu pengumuman berkas awal, terus sekaligus dapat jadwal interview, April aku interview. Nah terus pas interview ini aku tuh diinterview sama 4 orang, 4 atau 3 ya, ntar gue lupa, 3 ding. Yang pertama orang dari Stipendium Hungarikumnya. Jadi Stipendium Hungarikum ini memberikan biaya kamu lewat ada foundation namanya Tempus Public Foundation. Jadi kayak mungkin gampangannya gini deh, stipendium itu programnya Menteri Pendidikannya Hungari, let's say kayak gitu ya. Terus dia mempercayakan Tempus Foundation ini buat mengelola biayanya gitu. Sama kayak LPDP kan di bawahnya kalau nggak salah Kementerian Keuangan nggak sih?
atau Kementerian Pendidikan gitu ya kan. Terus habis itu ntar LPDP yang diberikan wewenang untuk menyalurkan biaya itu. Nah ini sama gitu perbandingannya. Terus bulan April aku interview itu sama 3 orang. Yang pertama ada orang dari Tempus Foundation itu, atau dari orang stipendiumnya yang ngasih beasiswa lah gampangannya. Terus yang satu koordinator program aku, maksudnya koordinator fakultinya. Terus yang ketiga dosen supervisor gitu loh. Jadi kalau di sini tuh nggak tahu ya, kalau misalnya di kampus lain mungkin berbeda. Ada yang diwawancarain 3 orang, ada yang wawancarain 4 orang, dan rentang waktu dan jenis pertanyaannya pun berbeda tiap orang. Karena kemarin juga bisa ngebandingin sama teman-teman yang lain satu batch, itu semuanya berbeda pengalamannya, jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau menurut pengalaman aku sih ya itu, jadi kayak dari orang Tempus, terus orang fakulti aku, sama koordinator aku gitu. Dosen supervisor aku gitu. Dan pertanyaan-pertanyaannya sih kalau aku kemarin cukup lucu sih sebenarnya. Kayak kalau dibandingin sama teman-teman yang lain tuh heran juga gitu loh, kenapa kok aku ditanyain pertanyaannya kayak gitu. Karena ini sedikit cerita sih. Jadi waktu awal-awal jenis pertanyaan kan masih common ya, maksudnya kayak ditanyain kenapa kok pilih jurusan ini, apa yang kamu tahu tentang jurusan ini, dan kamu sebenarnya pengen apa dengan jurusan ini, dan pertanyaan standar-standar kayak gitulah. Maksudnya yang aku udah bisa memprediksi bakal ditanyain kayak gitu kan. Aku juga gunain tuh jawaban-jawaban essay aku yang aku buat aplikasi berkas. Jadi istilahnya kenapa milih Hungari, kenapa milih kampus ini, kenapa jurusan ini juga, mau berbuat apa setelah dapet gelar ini dengan jurusan ini, terus apa yang kamu ketahui tentang jurusan ini kayak gitu. Terus sempet dibahas sedikit tentang penelitian aku sebelumnya, yaitu skripsi waktu S1. Itu aku bahas tentang apa dan kenapa, pakai teori apa, kayak gitu-gitu. Nah, terus tapi yang bikin berbeda dari teman-teman yang lainnya, karena itu interviewnya aku sumpah kayak berasa cepet banget sih, tapi harusnya 45 menit sih kemarin aku interview. Tapi berasanya kayak cuman 15 menit gitu. Soalnya pertanyaan yang tadi aku bilangin itu tuh kayak berasa cuman ditanyain 15 menit gitu loh diskusinya. Kayak bener-bener cepet aja gitu. Nah, 30 menitnya terus ditanyain apa, Sab? Itu malah ditanyain apa coba? Kayak gimana sih keadaan COVID-19 di Indonesia? Terus aku bingung banget kan, kayak waduh, ditanyain COVID tiba-tiba, kan nggak mempersiapkan diri ya. Bingung banget. Terus ya udah, karena kebetulan aku sebelumnya itu kerja di pemerintahan yang maksudnya kayak update data-data COVID yang terjadi di kota aku dari Surabaya by the way. Terus itu kan juga angka COVID-nya tinggi banget kan di Surabaya. Jadi ya udah aku jelasin aja keadaan COVID-19 di Indonesia, terus sejauh apa penanganannya kayak gitu. Nggak sugarcoating sih, tapi kayak adalah sugarcoatingnya dikit. Soalnya kan ya kali ntar dia takut kan nerima mahasiswa Indonesia gitu. Jadi but anyways, aku ditanyain tentang itu, gimana keadaan COVID-19. Terus ujung-ujungnya profesornya ngomong gini dong, kayak oh begitu ya keadaannya. Oh ya udah, semoga kamu nanti visanya di-approve ya, karena ya saya berharap visa kamu tuh di-approve, karena kamu udah tahu belum caranya apply visa. Terus aku bingung kan, kayak ya tahu sih, ntar juga dibantuin sama Indonesian Community Student gitu, maksudnya PPI kan, Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Karena waktu itu aku juga udah join grup anak-anak yang nominasi beasiswa aku gitu. Terus saling sharing kan keadaan update-nya mereka kayak gimana. Jadi udah aku bilang aja kayak oh ya ntar visanya mungkin cara application visanya dibantuin sama teman-teman juga, nanti ngikutin prosedur lah bagaimana. Dan aku jawab aja tuh diplomatis kan, kayak ya semoga saya bisa memproses semua visanya dengan lancar dan bla 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 despite this COVID situation kayak gitu kan. Soalnya mereka sangat aware banget, bisa nggak ya kamu tuh dapet visa approval di tengah pandemi kayak gini. Terus aku bingung ya kalau misalnya dia nggak tahu, terus kalau misalnya dia nanya ke aku nanya ke siapa kan mereka yang dari negara ini gitu kan. Waktu itu aku juga posisinya masih di Indonesia, kayak ya
mana aku tahu di hari kayak gimana. Tapi ya udahlah, lucunya itu sih. Dan teman-teman aku kayak setelah aku interview, aku sharing juga kan ke grup anak-anak yang nominasi beasiswa di tahunku, terus mereka kayak bilang, wah, waduh gitu semua kan. Tapi ya udahlah, alhamdulillah aku mikirnya ya overall lancar lah interviewnya, dan semoga dapat berita yang bagus gitu. Nggak terlalu aku pikirin, dari bulan April tuh selesai, nggak lama kemudian, cepet banget sih, seminggu kemudian aku langsung dapet LOA, atau Letter of Award. Jadi buat teman-teman yang udah familiar nih apply beasiswa sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian apply univ di luar negeri, itu ada yang namanya LOA atau Letter of Award, dan ada dua jenis, ada conditional LOA sama unconditional. Jadi kalau misalnya conditional LOA itu kalian istilahnya diterima tapi dengan bersyarat. Jadi misalnya kayak kalian diterima tapi kalian belum nyertain medical certificate gitu, atau enggak kalian diterima tapi angka IELTS-nya masih kurang nih, harus disetor lagi IELTS yang sesuai standar yang mereka minta kayak gitu. Nah, sama unconditional LOA, jadi kalian ya udah diterima, full diterima tanpa bersyarat gitu. Jadi kayak udah pasti keterima. Nah, pengalaman aku kemarin, aku dapatnya conditional LOA atau diterima dengan bersyarat. Karena, nah ini yang belum aku jelasin tadi di berkas awal, sebenarnya diminta juga medical certificate atau keterangan sehat. Nah, tapi ini bukan keterangan surat sehat biasa ya, karena mereka, kalau berdasarkan kampus aku, itu mereka minta hasil tes HIV, ada hasil tes hepatitis, kayak gitu-gitu. Nah, terus kemarin aku kayak mager gitu kan, kayak aduh, langkah awalnya udah medical certificate, karena aku ngeliat itu bisa nyusul gitu loh, berkas itu tuh bisa nyusul. Jadi aku mikirnya kayak ya udahlah, ntar aja kalau misalnya keterima baru tes gitu kan. Kikir emang anaknya nggak mau keluar duit dulu sebelum pasti. Jadi ya udah, kayak aku nggak nyertain medical certificate itu. Akhirnya aku dapet conditional LOA. Seminggu setelahnya aku dapat LOA itu, terus ya udah kan aku mikir mulai tes nggak ya, nyertain nggak ya, karena kan nanti kalau misalnya belum nyertain surat kesehatan itu kayak ada diminta surat keterangan kalau belum bisa menyertakan medical certificate. Long story short, habis April, seminggu setelah interview aku dapat LOA itu, ya udah aku kayak diem aja gitu, nggak ada proses selanjutan, karena langkah selanjutnya dari setelah kalian interview itu cuma nunggu pengumuman hasil terakhir beasiswa. Kayak bisa aja nih kasusnya kalian diterima sama kampusnya yang dapat LOA itu, tapi hasil akhir beasiswanya kalian gagal. Itu bisa banget. Nah, cuman untuk kasus stipendium rata-rata, katanya senior juga, kalau misalnya udah dapet LOA setelah interview dari kampus yang kalian tuju, itu biasanya insya Allah 90% dapet beasiswanya. Dan kebanyakan emang kayak gitu sih. Jadi kalian kalau udah dapet LOA itu dapet beasiswanya juga. Tapi kan waktu itu aku masih nggak yakin kan, meskipun udah dapet LOA di bulan April, aku kayak ya udah nunggu aja sampai bener-bener fix keterima gitu kan. Terus aku anggurin tuh, kayak nggak aku setor medical certificate-nya sampai bulan Mei, kan April, Mei, pengumuman akhirnya tuh di Juni akhir seharusnya. Nah, tapi aku sampai Mei itu kayak diem aja, nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba dapat email kayak, you receive unconditional LOA. Terus aku kayak, lah, aku belum setor medical certificate, tapi kenapa udah dapat unconditional LOA gitu, bingung banget kan. Dan ini kasusnya beda-beda banget sama kalau di compare sama yang lainnya, karena di kampus lain gak bakal tuh dikasih unconditional LOA kalau kalian belum menyertakan berkas yang kalian kurang. Nah, tapi pengalamanku kemarin aku kayak nggak nyertain, cuman ya alhamdulillahnya tiba-tiba dapet unconditional LOA tanpa aku melakukan apapun. Jadi ya udahlah, diterima aja. Terus itu bulan Mei. Terus bulan Juni itu seharusnya pengumuman kan, Juni akhir, tapi nggak tahu kenapa kemarin itu mundur 1 minggu, telat 1 minggu gitu loh. Jadi pengumumannya aku ingat banget 2 Juli. Jadi mungkin tahun depan seharusnya kalau ngikutin track sih akhir Juni, tapi mungkin sama kayak tahun ini mundur jadi tanggal 2 Juli pengumumannya begitu. Dan alhamdulillah diterima.
Hehe. Dan itu semuanya di tahun 2020, jadi emang cepet banget sih. Kayak bahkan orang tua aku, teman-teman aku yang tahu aku apply ini tuh kayak bingung gitu semuanya. Lah biasanya kalau beasiswa kan, kalau LPDP, ini aku selalu compare sama LPDP ya, karena kan mirip tuh. LPDP kan kayak kamu prosesnya tuh setahun sebelumnya untuk tahun ajaran tahun depannya. Nah, kalau ini tuh enggak, kayak kalian prosesnya semuanya untuk tahun ajaran di tahun yang sama, karena kan masuknya September dan proses seleksinya dari Januari. Jadi kayak ya di tahun yang sama gitu loh, cepet banget. Aku aja kemarin juga masih nggak ngeh kalau loh, bentar deh, ini tuh tahun ajaran tahun ini ya gitu. Itu emang rada dodol sih, nggak merhatiin bener-bener, tapi emang kayak kemarin tuh rasanya loh, oh ini jadi di tahun yang sama. Jadi dari tanggal 2 Juli pengumuman akhir sampai keberangkatan atau misalnya mulai tahun ajaran baru 2 September itu aku kayak cuman punya exactly 2 bulan. Bahkan waktu itu kayak kurang dari 2 bulan sih mersiapin keberangkatan gitu. Jadi cukup hektik dan ya overall timelinenya kayak gitu. Bentar, haus. Oke, nah tadi sampai mana? Timeline pendaftaran udah, sampai pengumuman udah. Oh iya, terus kayak banyak banget juga yang nanya, Sap, pakai bahasa apa sih di sana gitu kan, karena Hungary kan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris gitu. Nah aku juga ini sih yang jadi concern aku di awal-awal, kayak daftar nggak ya gitu, iyain nggak ya, karena aku takutnya meskipun mereka bilangnya aku daftarnya course-nya untuk bahasa Inggris ya pasti, karena kalau misalnya nggak bahasa Inggris sih juga gimana gitu loh, nyantol ke otak gue kan, nggak ngerti bahasa sini. Cuman karena kemarin pas aku interview tuh aku ngeliat dosen-dosennya bahasa Inggrisnya jelas, jadi aku cukup optimis kalau programnya emang beneran Inggris gitu loh, bukan yang abal-abal bahasa Inggrisnya. Jadi alhamdulillah sih ini aku udah minggu ketiga perkuliahan full bahasa Inggris, full bisa dimengerti. Tapi cuman emang kalau ngomong sama orang lokal di sekitar sini aja yang mereka masih kayak bahasa Inggris, gak banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi kayak pakai kalau berkomunikasi di supermarket gitu kadang suka pakai gitu bahasa body language gitu ya kan, kayak sama pakai Google Translate kemana-mana. But overall sepanjang perkuliahan semuanya pakai bahasa Inggris, jadi aman. Oh ya, kalau master program di Hungaria tuh rata-rata 2 tahun. Nggak rata-rata sih, kayaknya semuanya 2 tahun. Atau ada yang sedikit lebih cepat, aku kurang tahu. Oh kayaknya di Debrecen lebih cepet deh. Gak tau sih, sotoy. Ya pokoknya 2 tahun lah rata-rata gitu. Kalau misalnya dibandingin sama UK kan setahun tuh biasanya. Tapi kalau di sini 2 tahun. Jadi makanya kemarin sempat kayak jalanin gak ya 2 tahun gitu. Tapi ujungnya aku ambil juga. Oke, lanjut. Kemarin tuh aku kayak sempat sempat ngeposting di Twitter gitu kan tentang perjalanan mendapatkan beasiswa ini. Aduh muncrat ya gitu. Terus kayak banyak banget yang nanyain lewat DM, lewat WhatsApp, stranger juga nanyain lewat Instagram, bahkan LinkedIn gitu. Terus ya udah aku kayak mikir jadiin satu aja di satu video, which is I'm doing today. Dan masih ada beberapa pertanyaan sih yang nggak ke cover karena mostly pada nanyain hal-hal yang tadi barusan aku jelasin, kayak proses aplikasi, terus syarat-syarat apa aja, yang dibutuhin itu apa aja, proses seleksinya bagaimana. Itu rata-rata pada nanyain itu. Nah, cuman ini aku kemarin dapat pertanyaan di Instagram dari Devia. Nah, pertanyaan itu kurang lebih kayak, sebenarnya perlu nggak sih kita pakai konsultan pendidikan kalau misalnya mau daftar beasiswa atau daftar kuliah ke luar negeri, dan atau bisa dikerjain sendiri gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, kalau kamu daftar beasiswa itu kamu daftar sendiri. Tapi kalau misalnya kamu self-funded atau biaya sendiri, itu memang perlu konsultan pendidikan sih. Nah, cuman aku tuh sempet kemarin daftar UK, meskipun aku source of fundingnya, maksudnya apa sih, asal dananya itu berencananya apply beasiswa Chevening,
Tapi kemarin untuk daftar ke kampusnya aku pakai jasa konsultan pendidikan. Itu AUG namanya. AUG Study. Itu recommended banget sih guys. Jadi kalau susah ya ngomong. Misalnya kalau kalian mau daftar kuliah, terutama di UK atau Australia atau kalau nggak salah dia ada juga Singapura, itu langsung aja ke AUG Study. Gak dibayar BTW, tapi aku suka banget sih sama pelayanan mereka dan gratis, gretong, heran banget gak sih? Mereka tuh bener-bener bantuin dari proses aplikasi awal ke kampus sampai kalian dapat LOE dan gratis. Kayak kenapa gitu loh, kenapa bisa gratis? Heran, bener-bener 0 rupiah guys, aku bayar 0 rupiah. Kalau misalnya ada orang AUG yang nonton ini, makasih banget, I love you guys gitu. Tapi masih belum berjodoh melanjutkan ke UK, jadi kok jadi curcol ya, but anyways jawaban dari pertanyaan itu tadi adalah kalau butuh nggak sih, kalau misalnya kamu pengen nyari beasiswa, sebenarnya nggak butuh. Tapi kalau memang daftar ke kampus yang ada laler daftar kampus ke apa sih, mau ngomong apa sih tadi ya, pokoknya kalau kalian mau daftar ke kampus yang pertama di UK itu pakai aja jasa konsultan pendidikan, toh ya gratis gitu ya kan, nggak ada salahnya sampai kalian dapet LOA begitu. Nah, ada juga dari Nadia Tiarasari NT. Pertanyaan pertama, permintaan universitas tuh standarnya apa aja sih? Nah, itu sebenarnya berbeda-beda. Kemarin pengalaman aku kan daftar 2 kampus ya, itu University of Peach sama LT. Dua-duanya beda syarat IELTS-nya. Nah, cuman kalau misalnya mau aman, aku bisa bilang kalau kalian tes IELTS, overall-nya tetap maintain di 6,5 skornya. Terus buat band masing-masing atau yang kayak sectionnya masing-masing kayak listening, speaking, writing, itu kalau bisa jangan di bawah 6 gitu kalau mau aman. Tapi lihat lagi sih, jadi harus lihat lagi ke per masing-masing jurusannya, karena bisa aja lebih rendah, bisa aja lebih tinggi permintaannya. Cuman kalau mau aman biasanya segitu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua dari Nadia. Kenapa sih milih universitas ini dan kenapa major tersebut gitu? Sebenarnya jujur aku nggak terlalu mikirin university ranking sih, karena bagi aku ini personal preference ya, karena buat orang-orang itu pasti beda-beda dan ada yang mentingin ranking universitas, ada yang mentingin jurusannya. Nah, tapi kalau misalnya aku lebih mentingin jurusannya sama matkul-matkul apa sih yang ditawarkan oleh program tersebut gitu loh. Nah, selama jurusannya align sama yang aku mau, profesornya juga research-nya juga apa ya, maksudnya sejalan sama yang aku mau, ya why not gitu. Meskipun mungkin university rankingnya nggak terlalu bagus, karena ya jujur aja sih kayak yang aku butuhin kan jurusannya, maksudnya aku butuh spesifikasi jurusan tersebut untuk menunjang apa yang aku mau ke depannya. Jadi university ranking tuh nggak masalah ya, tapi mungkin bagi beberapa orang university ranking itu matters gitu, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi kalau aku pribadi, aku milih jurusan dan major tersebut ya karena aku dulu kan lulusan psikologi industri organisasi dari Unair, yeay, apaan sih ya, pokoknya dari Unair Universitas Airlangga Surabaya. Terus kayak dulunya aku ngambil PIO atau psikologi industri organisasi, ya aku pengen lanjutnya S2-nya yang terkait tentang human resource gitu. Jadi nggak jauh-jauh beda lah sama S1 aku. Jadi aku milih major tersebut, dan kebetulan saat aku apply beasiswa stipendium tuh kayak yang muncul ya University of Peach sama LT gitu. Jadi ya udah aku milih dua-duanya. Tapi University of Peach-nya itu aku taruh di pilihan pertama, padahal kalau nggak salah LT tuh rankingnya kayak lebih di atasnya Peach gitu. Tapi aku taruh di pilihan kedua. Jadi kayak tapi ya udahlah. Kan kayak mungkin Allah sudah mengatur jalannya, aku end up di University of Peach, which is keren banget. Aku suka banget kota ini, kayak ini nggak di ibu kota. Dan itu juga sih mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya aku seneng aku milih di Peach, karena kalau LT kan di ibu kota di Budapest,
Tapi kalau Peć itu kayak kota sendiri gitu, 2,5 jam dari Budapest, dan kayak nggak terlalu rame, terus kayak sangat peaceful, terus orang itu ramah, kayak nggak ada yang, ya ada yang nggak ramah juga sih, ups. Tapi kayak maksudnya enak gitu loh dibuat tempat tinggal, dan dari mana-mana tuh nggak terlalu jauh, bahkan kayak dari dorm aku ke city center, ke pusat kota itu kayak sebenarnya jauh tapi aku bisa jalan kaki, jadi kayak jauh tapi nggak jauh gitu loh, apa sih ya, pokoknya gitulah, kalian nangkep kan maksudku gitu. Jadi seneng banget, alhamdulillah banget bisa dapet di sini. Jadi kayak aku udah cukup banyak banget sharingnya, dan semoga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang udah ditanyain ke aku, karena apa ya, maksudnya kayak banyak banget gitu loh yang satu-satu nanyanya, jadi personal chat. Terus takutnya itu aku nggak menyampaikan semua informasinya dengan detail gitu, jadi aku harap semoga di video ini aku bisa memberikan informasi yang lebih detail, dan nggak ada informasi yang terlewat untuk di-sharingkan ke kalian semua gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari yang aku jelaskan maupun tadi yang ditanyakan, bisa banget ditanyakan lagi ke aku. Mungkin bisa reach out ke beberapa akun aku, bisa Instagram atau apa ya, komen YouTube. I don't know, I have no idea with this whole YouTube thing, but I'm trying my best, dan semoga ini bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi buat apply beasiswa, atau semoga yang sedang mengusahakannya semoga diberi kelancaran dan sehat-sehat semuanya. Dan kalau misalnya ada yang pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, I'll be more than happy to answer it. So, thank you for watching this. Bye-bye.